Seperti ya sering saya dengar misalnya seperti Pak Liman misalnya dia juga berkata, saya tidak terima PK. Ya, oke. Tapi ada gereja ketika kita tidak mau terima PK, dia sakit hati. Karena gereja itu memang sudah benar-benar menyediakan PK untuk hamba Tuhan yang melayani ke sana. Maka ketika saya dengar begitu hamba Tuhan, kenapa hamba Tuhan ini tidak terima PK dari gereja besar, kemudian dia berikan menjadi diakonia ke FM? Itu gereja besar sudah sediakan PK buat hamba Tuhan. Terima, berikan diakonia ke FM. Karena di FM mungkin lebih diperlukan. Bisa? Itu gereja sudah besar loh, 1 juta PK-nya. 500 minimal. Di mana keselamatan itu? Apakah di PK itu? Tidak. Tapi bagaimana kita tentunya memang keselamatan Tuhan. Engkaulah keselamatanku, engkaulah jurumudiku, engkaulah segalanya bagiku. Terkadang gereja memandang bagi orang yang tidak terima PK sombong banget, ini hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, agak melenceng sedikit. Setiap kita yang percaya Yesus, pasti pengharapan kita adalah Dialah juru selamat satu-satunya. Kenapa penderitaan orang yang murtad masuk ke Kristen lebih susah? Lebih menderita daripada kita yang sudah Kristen dari mulai kecil. Dan mereka lebih terkenal daripada kita yang mulai Kristen sejak kecil. Ada yang baru 5 tahun jadi Kristen, dia lebih terkenal dari saya yang sudah dari opung saya sudah Kristen. Dan di sini juga ada juga kalau saya katakan tadi. Di sini gereja dia tahu saya pendeta tapi tidak pernah undang saya khotbah di gerejanya. Dia undang khotbah siapa? Orang-orang kaya. Tina Andrean kah? Kenal Tina Andrean toh? Istrinya Joni Andrea. Kenapa? Dia tidak perlu dibayar PK, malah dia yang memberi PK kepada gereja itu. Siapin makanan buat jemaat. Dia tahu saya pendeta, tapi tidak pernah undang saya. Kenapa? Kalau diundang saya khotbah sana pasti ada PK. Jadi banyak juga gereja sekarang cari pengkhotbah-pengkhotbah kaya supaya bisa beri persembahan kasih ke gereja itu. Jadi gereja tidak perlu bayar gereja kepada pengkhotbah, tapi pengkhotbahlah yang berikan PK kepada gereja. Berbalik sekarang Bapak Ibu. Maka terkadang saya dilema juga kalau misalnya ya seperti itu tadi. Tapi nggak masalah, itu masing-masing iman kita lah. Masing-masing kita lah yang melakukan seperti apa. Karena saya sudah pernah dengar seperti itu pendeta. Saya Pak, kalau Bapak tidak terima PK yang saya berikan, saya sakit hati. Lain kali saya tidak akan undang Bapak. Terus kita mau bilang apa? Bahkan dia berkata, kalau saya diberikan PK khotbah ke sana, maka PK itu akan saya belikan dasi. Atau saya akan belikan kemeja sebagai kenang-kenangan bahwa saya pernah pelayanan di sana. Kalau untuk makan, tentunya kita tidak perlu mikir. Tidak ada yang kelaparan. Burung di udara pun yang tidak pernah menuai, tidak pernah kelaparan. Tapi kita bukan burung Bapak Ibu. Bunga bakung di Padang lebih indah daripada Salomo. Tapi kita bukan bunga bakung. Lebih dari itu. Makanya bagaimana kita sekarang hidup ini? Apakah kita terlena, latah dengan apa yang dilakukan orang? Mungkin ya kita seperti, aku memang begitu imanku, aku berjanji begitu. Silakan. Dan kita juga tidak bisa memaksakan orang. Saya tidak bisa paksakan. Anda salah. Anda tidak benar. Enggak. Kalau begitu saya sudah menjadi hakim bagi saudara saya. Lakukan apa yang kau rasa baik dan membangun iman. Lanjutkan.
Tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. So, salah satu contoh aja dulu. Orang sering bilang, apa yang diberikan tangan kanan jangan tahu tangan kiri. Bagi sebagian orang benar. Tapi apakah di semua tempat itu benar? Padahal ada ayat lain berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Terus yang mana mau kita lakukan? Kalau demi untuk kesombongan dirimu, biarlah jangan tahu orang lain. Kan banyak orang begitu. Jangan tahulah. Apa ya, kalau beri persembahan, kenapa harus sampai di erat banget? Ya supaya nggak boleh tahu. So itu gara-gara yang kau berikan persembahanmu itu goceng. Coba kalau 100.000 nggak akan kau kekep, tapi yang kau buat begini bila perlu batuk lagi. Kalau di gereja HKBP masih ada 2.000. Tadi 2.000 ini diremek gini supaya nggak, bila perlu nggak kelihatan 2.000. Kenapa sampai begitu ngasih persembahan? Supaya jangan tahu tangan kiri. Ya tangan kirimu nggak tahu, tapi aku tahu, aku bilang. Kenapa? Paling banyak juga goceng itu, aku bilang. Coba kalau 100.000, dia mungkin batuk, keluarin dari dompetnya. Begitu datang kantong persembahan, dia ambil dompet, dia keluarin. Trok. Tapi gara-gara goceng, apalagi 2.000, ya haruslah jangan tahu orang lain. Kan begitu. Jadi banyak orang yang seperti itu. Jangan tahu tangan kiri. Tapi ada nats lain berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh orang banyak. Supaya apa? Begitu. Memang ada yang kasih NN 10 juta, bagus. Tapi kalau NN 10.000, itu beda dong dengan NN yang 10 juta. Kalau NN 10.000, dia malu siapa dia. Tapi kalau NN 10 juta, dia malu kalau dibilang orang dia sombong. Enggak apa, kalau dikasih tahu itu siapa namanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita boleh mempertahankan bahwa Yesus itu adalah benar-benar keselamatan satu-satunya. Hanya di dalam Yesus saja kita dapatkan keselamatan. Kalau memang kita yakin bahwa hanya ada di dalam Yesus keselamatan, maka kenyataannya juga harus kelihatan. Maka pernah saya proses Natal. Apa proses saya? Ribut masalah Natal karena makan apa, menunya apa. Saya bilang kita udah salah. Kenapa Pak Pendeta? Kalau kita mau Natal itu kesederhanaan. Jangan kita makan apa? Buat anak-anak nanti KFC ya. Buat orang dewasa babi coy. Ya nanti repot nanti Pak Timi Tangerang pesan. Saya bilang, kenapa kita tidak berbagi keluar ke panti asuhan dalam suasana Natal? Jadi kalau kita bagi keluar, kita tidak sibuk memperdebatkan makan apa. Karena yang makan kita, dari kita, untuk apa? Tapi bagaimana kita supaya dalam Natal ini dari kita untuk orang? Kita berbagi. Kita tidak ada yang makan lagi? Cakap misalnya kalau Pak Pendeta Kemingguan, Pak Mani datang, udah ini ada bakmi aneh di sini. Itu bukan apa ya? Kayaknya kalau nggak diterima kelewatan juga saya. Enak tawarin enak kagak mau, kelewatan lu, kata Pak Pendeta Kemingguan. Bagaimana tentunya kita dalam menyikapi hidup kita bahwa kita tahu dan kita percaya bahwa hanya ada keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di ujungnya saya buat menjadi pertanyaan, tapi kenyataannya seperti apa? Apakah memang sudah benar-benar murni ini? Jangan sampai yang terjadi nanti dalam Matius 7 ayat 21-23 itu kita berseru-seru. Tapi Yesus katakan, nyalah engkau, aku tidak kenal, hai engkau pembuat kejahatan.
Apakah ini hanya lelucon Tuhan? Ini kebenaran loh. Ini bukan ancaman biasa-biasa saja, bukan ancaman ecek-ecek kalau kata orang Medan. Beneran. Dan kalau kita tanyakan ke dalam hati kita, apakah kita nanti tidak ada di dalamnya itu? Apakah kita nanti tidak mendengar suara itu ke telinga kita? Manik, nyahlah engkau, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan, kata Yesus. Mengerikan sekali. Makanya terkadang dulu saya sangat ingat, sampai sekarang saya ingat. Bukan karena saya dendam, saya ingat. Ketika dia tahu, itu Manik pendeta ya? Iya. Kenapa? Kok miskin? Loh. Terus kalau miskin kenapa? Berarti ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Loh. Kalau ada pendeta miskin kok salah dalam hidupnya? Emang rasul-rasul itu yang 12 itu kaya semua itu? Terus pendeta-pendeta di pedalaman sana kaya semua itu? Maka saya bilang sama teman saya yang menyampaikan pesan ini. Dia menjadi pelayan karena dia owner daripada sebuah properti, maka dia jadi pelayan. Kalau enggak laku. Karena apa? Karena hanya membantu-bantu pelayanan dulu. Baru dia jadi pelayan. Sekolah Alkitab 1 tahun. Belajar teologi belum tentu. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita. Walaupun sering sekali saya mendengar tidak perlu sekolah S1, S2, S3. Betul tidak perlu. Betul. Sebagian betul, tapi sebagian tidak. Kalau tidak, kita tidak punya ilmu teologi. Campur adil juga. Suka-sukanya menafsirkan Alkitab. Tapi gara-gara S3-nya itu, dia hanya intelektualnya saja, ilmunya saja, karakternya tidak ada, percuma. Dan kata Romai Rama, terlalu. Jadi harus sebanding. Kita punya ilmu pengetahuan dan iman Kristen. Itu para ilmu-ilmu filsafat itu. Ilmunya luar biasa. Tapi gara-gara tingginya ilmunya jadi ateis. Ya toh? Jadi bagaimana kita mengkombinasikan antara ilmu dan iman? Kita belajar ilmu pengetahuan, kita juga belajar teologi. Tapi sejauh mana kita bisa mengetahui tentang Tuhan? Kalau kita bisa mengetahui tentang Tuhan 100%, berarti kita adalah sama seperti Tuhan. Tapi semakin kita belajar, semakin kita menggali, semakin kita mengerti bahwa Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, apalagi tidak punya pengetahuan tentang teologi, maka dia semakin besar, Tuhan semakin kecil. Jadi harus sebanding. Jadi saya, walau juga ada orang S3, ya puji Tuhan. Tapi mentalnya, karakternya, apakah karakter seperti yang diinginkan Tuhan? Apa karakter yang diinginkan Tuhan? Kalau engkau mau mikul aku, pikul salib, sangkal diri. Itu toh. Kalau orang-orang menampar pipi kananmu, kasih juga pipimu yang sebelah. Bukan ketika orang menampar pipi kananmu, tangkis dengan tangan kirimu, maka tonjok ulu hatinya dengan tangan kananmu. Ya, itu bukan resep tuh. Bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Coba kita selidiki dulu. Atau kita introspeksi dulu. Benarkah keselamatan hanya dalam Yesus yang kupercayai sekarang? Apakah ini kenyataannya? Apakah ini sesungguhnya yang ada dalam hidupku? Kalau memang sudah, ya kita bisa. Kalau kemarin itu saya dengar, memang iman akan Yesus itu harus radikal. Seradikal apa kita? Percaya kepada Yesus harus radikal. Seradikal apa? Saya pernah dengar hamba Tuhan. Saya ikut Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, saya lakukan itu. Apakah semua bisa dilakukan? Tidak. Jadi terkadang ngomong terlampau gampang. Memang benar apa kata orang, memang lidah tak bertulang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita boleh memperlihatkan bahwa sungguh-sungguh keselamatan itu hanya dalam Yesus. Apapun yang kita pikirkan kata orangnya sama seperti kita jatuh cinta, katanya jatuh cinta mula-mula. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, bangun pagi ingat kamu, semuanya ingat kamu. Apakah begitu kita buat hidup dalam Yesus, Bapak Ibu? Apakah hanya orang yang berpacaran saja? Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ingat kamu. Seperti lagunya, siapa itu? Maaf. Ini karena sudah habis blesti ini Pak Pendeta Komingguan. Jadi batuk terus saya. Haleluya. tinggal bajunya yang ada. Tehnya tak ada lagi. Haleluya. Ya. Bagaimana kita boleh tentunya hidup dalam situasi sekarang ini? Satu hal hanya itu. Banyak orang lebih tergila-gila dan lebih gila ketika seseorang jatuh cinta kepada pasangannya. Mau makan ingat, mau mandi ingat, bangun pagi ingat, mau tidur ingat, pokoknya segalanya ingat. Apakah Tuhan kita sudah buat begitu? Karena hanya Dia juru selamat satu-satunya. Jangan-jangan seperti kata pengkhotbah-pengkhotbah lain itu. Pagi-pagi suruh bangun baca firman. Pagi-pagi suruh bangun doa. Pagi-pagi suruh bangun saat teduh, tapi enggak kau lakukan. Tapi ketika kau mau pergi pelesiran, naik pesawat, kau bilang, Tuhan selamatkan aku dan tibakan aku di tempat tujuanku. Maka Yesus bilang, siap bos. Betul? Kalau di rumah tenang-tenang saja tak perlu Tuhan. Kalau naik motor hanya ke pasar tak perlu doa. Kalau ke tempat kerja setiap hari karena itu rutinitas tidak perlu doa yang khusyuk. Yang penting Tuhan Yesus selamatkan aku berjalan, aku serahkan hidupku, amin. Selesai. Tapi ketika bepergian dari Depok misalnya, kemana loh saya bilang? Ke Bali saja menemui Pak Anfal. Tuhan Yesus itu doanya minimal 10 menit. Apalagi dalam cuaca hujan sekarang, mungkin 15 menit doanya. Supaya nanti di atas walaupun itu jalannya tak berlobang-lobang, tapi pesawat bisa seperti berlobang-lobang. Doanya makin kencang. Ketika saya pernah naik pesawat, sekali-sekalinya saya naik pesawat. Pak Timi saya baru sekali naik pesawat ke Medan. Kok di udara ada kayak jalan berlobang-lobang, itu pesawat katanya. Yang di sekeliling saya sudah kayak baca mantra semua teriak-teriak. Kalau saya tenang saja saya. Oh haleluya saya bilang. Kenapa? Yang di sekeliling saya takut mati. Kalau saya senang saya mati. Di sekeliling saya takut mati berpisah dengan keluarga. Kalau saya tenang saya. Tuhan Yesus. Kehendakmu jadi. Kalau memang engkau masih menginginkan aku hidup. Saya percaya tiba di rumah. Dan bisa. Sampai di terminal. Selamat. Tapi kalau tidak, Tuhan itu juga terima kasih puji Tuhan. Karena asuransi pesawat ini lebih daripada 1 miliar. Dan itu menjadi kenang-kenangan bagi istri saya. Wih, haleluya. Itu tuh. Jadi istri saya juga nanti nangis. Enggak sedih banget saya pikir. Papa, kau tinggalkan aku, Papa. Kata tahu seminggu lain datang asuransi. 1M. Itu. Maka saya doakan. Tuhan, kalau saya memang mau mati naik pesawat sajalah. Supaya ada yang ditinggalkan. Jangan berutang istri dan anak-anak ketika saya mati. Tapi bagaimana? Mau mati lewat pesawat. Pak Johannes tak pernah kasih tiket beli pesawat. Itu kan nggak mungkin. Kita berdoa mati naik pesawat. Tapi tiketnya tak dikasih Bu Lili. Bagaimana bisa? Ya kan? Itu dia. Dari Bapak Ibu yang kasih itu. Kalau memang kita
benar-benar mengimani bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi kita lebih daripada jatuh cinta kepada pasangan kita waktu dulu kita masih pacaran. Segala sesuatu apapun itu. Makanya saya kemana-mana dengan Tuhan. Waktu itu ada tawaran itu. Pak Pendeta, bisa enggak? Memang lewat WA. Mohon maaf Pak Pendeta. Kita tidak bisa kasih PK. Kalau Pak Pendeta bersedia biar kita bisa langsung jawab. Saya berdoa Tuhan, ini bukan dia yang minta, tapi engkau. Saya siap Tuhan. Sehingga saya balas langsung. Siap Pak Pendeta. Baru kebetulan karena istri saya di luar, di tempat kakak, pulang saya kasih lihat WA-nya. Saya takut nanti kalau tidak sampai ke istri PK-nya, dikirain saya kantongin sendiri. Betul? Jadi saya bilang, Mah, ini ada WA dari pendeta. Apa? Saya diminta pelayan hari Minggu ini, tanggal 2 ya, hari Minggu besok. Sudah dijadwal, tapi tanpa PK. Saya sudah iakan, tanpa bertanya atau kompromi kepadamu. Ya enggak apa-apa. Puji Tuhan. Enggak apa-apa. Karena hanya saya hanya naik motor. Tidak naik mobil, harus keluarin etol. Begitu. Jadi ya puji Tuhan, doakan. Saya bukan sombong ini. Saya bilang saya kalau Pak Timi memang tak terima. Kalau saya memang tak dikasih. Mana lebih hebat kita? Kalau Pak Timi dikasih PK tak terima, hei itu biasa. Tapi kalau di jadwal, Pak, Anda khotbah di gereja saya, tapi saya tak kasih PK. Berat sebenarnya, bos. Baru terjadi. 55 tahun hidup saya, hampir, ya katakanlah hampir 20 tahun lebih. Pelayanan baru ini orang yang terus terang. Puji Tuhan. Kejadian. Ya. Dan itu saya bilang, padahal saya sudah bilang, Pak, biasanya saya harus iakan jadwal hari Jumat malam. Jumat ini nanti malam. Kalau malam ini tak ada panggilan khotbah, karena dia sermon hari Jumat, baru di situ ditentukan siapa mau khotbah. Berarti sebenarnya kalau malam ini ada yang tawarin dengan PK 5 juta, saya harus siap tolak. Gitu. Gak mungkin saya, aduh Pak, lupa saya ada ternyata jadwal saya di tempat lain, gara-gara PK-nya besar. Wah. Jadi bagaimana kita? Kalau memang benar-benar Yesus adalah keselamatan satu-satunya bagi kita. Mari kita perlihatkan. Kita rendah hati. Kita tentunya tidak gampang marah. Kita tidak simpan sampah dalam hati. Kita tidak, kalau orang Batak bilang itu ada tetap enak tinggal di hotel. Ya, ada iri hati, dengki, dendam. Jangan lagi. Pokoknya apapun itu santai saja, bos. Kan begitu. Orang mau hina kita, cuekin saja. Emang gua udah hina. Orang ngerendahin kita, puji Tuhan. Karena dia lebih rendah dari kita, kita direndahkan. Kan begitu. Nggak mungkin ada orang merendahkan kita kalau dia lebih tinggi dari kita. Benar nggak, Pak Johannes? Supaya sama derajat kita, dia merendahkan kita. Puji Tuhan. Kan begitu. Kalau ada orang menyepelekan kita, ya puji Tuhan. Jangankan gua. Yesus saja disepelekan orang. Kalau ada orang meludah kita, maaf cakap. Untung belum kena. Yesus sudah kena diludahi. Itu pun Yesus tak balas. Masa saya harus balas? Ada orang meremehkan saya, nggak apa-apa. Memang saya tak ada apa-apanya, bahkan saya bilang, saya ini cuma res-resannya pisang goreng, saya bilang. Tahu res-resan pisang goreng kan, kriuk-kriuknya itu, yang kita minta juga boleh.
Nah, itu toh. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk itu, mari kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita harus siap. Kalau memang kita berkata Yesus adalah keselamatan satu-satu, maka mari kita perlihatkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh keselamatan. Kita teladani, pikiran kita, hati kita, tertuju, tercurah kepadanya. Apapun yang terjadi dalam hidup, jangan pernah sesali. Jalani saja. Tapi bukan seperti air mengalir. Ikuti saja seperti air mengalir. Oh, itu on. Ikuti seperti kalau air mengalir kan cari tempat rendah. Kalau dia masuk ke septic tank, apa kita ikut? Enggak toh. Harus ikutlah seperti air mengalir. Udah kayak iklan pipa aja, air mengalir sampai jauh katanya. Tapi kalau tak jelas, walaupun mungkin kita tak bisa seperti ikan salmon melawan arus. Walaupun terkadang perlu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dalam situasi sekarang ini? Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Sampai 12 murid Yesus siap mati, martir, untuk mempertahankan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang murtad, yang disiksa oleh keluarganya sendiri, siap dibunuh oleh keluarganya sendiri, siap terlantar dan tidak diterima oleh keluarganya sendiri untuk mempertahankan imannya. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kita belum ada apa-apanya. Walaupun kata Yesus, aku datang membawa pedang. Ya, kita yang menyampaikan firman Tuhan. Kita dimusuhi. Sebagai orang Kristen yang teladan, kita dimusuhi. Kita tidak mungkin dicibir. Pak jago-jagohon katanya, sok jago loh. Kalau di kampung kami dibilang, sudah bibelot. Itu kalau di kampung kami. Bibelon, sok rohani. Tapi memang itu kenyataannya. Kita pahit. Ya. Dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu kita adalah 45 menit tertulis. Ya, mudah-mudahan 45 menit. Kalau nanti kita ada tanya jawab atau sharing lagi, mari kita sharing untuk membangun. Apa sebenarnya? Emang benar kenyataannya bahwa Yesus hanya keselamatan ada dalam Yesus, baru refleksinya seperti apa? Itu yang paling utama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Ketika kami masih Engkau izinkan untuk puji muliakan nama-Mu, kami boleh baca firman Tuhan, merenungkannya lewat Kisah Rasul 4 ayat 12. Terima kasih Bapak yang surga. Biarlah kami meyakini bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan itu kami nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oh sungguh-sungguh kami merasakan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Engkau. Sehingga sungguh-sungguh dalam kehidupan kami sehari-hari, kami benar-benar percaya taat akan apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam hidup kami. Kami hanya menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tujuan utama kami adalah menyenangkan. Supaya ketika Engkau datang kelak, Engkau masih mendapati iman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali. Ya, terima kasih makanya Pendeta Lukman Mani yang sudah menjadi saluran berkat ya. Luar biasa ya. Memang keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Yesus. Amin. Saya selalu pegang itu Yohanes 14 ayat 6 ya. I am the way, I am the truth, and I am the life. Ya. Jadi kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Ya. Kita harus percayanya itu sampai benar-benar tidak ada yang lain
karena dia satu-satunya penyelamat hidup setiap orang percaya. Amin. Oleh sebab itu kita pegang itu firman-Nya. Kita tidak boleh sampai meninggalkan ataupun tidak percaya, ya. Karena di dalam firman Tuhan itu jelas kata Yesus kepada mereka, ya. Kita harus, kepada kita semua tentunya, kita harus pegang itu, ya, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita dipilih Tuhan, dan saya percaya Tuhan Yesus itu tidak akan salah pilih buat setiap kita. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Ya, saya selalu pegang itu Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalamnya. Jadi jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, karena dia adalah satu-satunya penyelamat setiap hidup orang percaya. Supaya apa? Supaya kita juga kalau kita sampai garis akhir, kita terus mengiringi Yesus. Tentunya kita akan menerima mahkota kehidupan kekal nanti di surga. Amin. Ya, kalau kita buatan Allah pasti datangnya dari surga. Pulangnya jangan nyasar, harus tetap ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati hambanya, Pendeta Lukman Manik. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak, istri, anak-anak semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Damai sejahtera sukacita terus mengalir, ya. Melayani Tuhan lebih sungguh. Pendeta Lukman Manik. Ada hadiah mahkota kehidupan kekal buat kita yang terus melayani Tuhan. Amin. Silakan Bapak Sutarjo untuk naikkan satu pujian sebelum doa syafaat. Ada Bu Lydia Jumali. Ada ya? Kemana-mana. Oke. Nanti doa syafaat Bu Lydia Jumali. Nanti bincang-bincang Johannes Sumarmo, ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Sutarjo. Menanggapi firman Tuhan dengan semangat pujian, pujilah Allah. Tebusan sempurna dibayar oleh darah Yesus yang besar. Saya diampuninya, pujilah, pujilah Tuhan. Dengarlah suaranya datang pada Allah demi putranya, pujilah namanya karena kasih-Nya. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Saya silakan Ibu Lydia Jumali untuk doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh dibekali kembali firman-Mu Tuhan, dikatakan tidak ada keselamatan kepada siapapun di kolong langit ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mau terus belajar untuk tetap mengasihi Tuhan daripada apa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Sebab itu biar kasih-Mu terus menyertai, kasih-Mu terus menolong, dan kasih-Mu Tuhan campur tangan-Mu ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan di sore hari ini, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh melakukannya ya Bapak. Kami juga menyerahkan kembali buat Bapak Pendeta Manik Tuhan yang sudah melayani. Tuhan pakai terus dalam pelayanannya,
banyak masalah yang harus dihadapi, tetapi kami percaya kuasa Tuhan terus menolong, menyertai, akan memberkati dalam pelayanannya. Tolong buat anak-anak, buat anaknya semuanya Tuhan, buat istri, biar keluarga ini terus berkati oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dimanapun berada, Tuhan boleh menjadi berbagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Sutarjo yang sudah melayani pujian. Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai dan kurang seisi keluarganya. Tuhan memberkati, menolong, bahkan kasih-Mu terus menyertai apa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan. Kau juga terus beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar kasih-Mu terus Tuhan menolong ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertainya ya Bapak. Buat ibu, buat anak-anaknya, buat mantu cucunya. Kau berkati, Kau pakai mereka semua menjadi ayah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Hendra. Kau pakai dalam pelayanannya. Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar tubuhnya boleh sehat kembali untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau pakai terus Tuhan, buat ibu juga berikan kekuatan, kesehatan, buat anak-anaknya, buat mantu cucunya. Kau berkati, Kau tolong semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kami yang sudah ikut di dalam Zoom ini Tuhan. Kau berkati kami, berikan kami semua sehat-sehat, biar kami boleh tetap sehat, semua sakit penyakit sudah dihancurkan, biar kami juga diberikan kekuatan, biar diberikan hikmat yang daripada-Mu untuk mengatur hari-hari ke depan lebih indah lagi dari hari yang kami sudah lalui Tuhan. Biar hari ke depan kami lebih banyak lagi untuk mencari hadirat Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan buat para hamba-hamba-Mu, Kau pakai terus dalam layanan mereka, tidak mereka jatuh di tengah jalan, bahkan tidak mereka Tuhan, di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Mari Tuhan tolong semuanya. Berkat-berkat Tuhan mengalir, dan Tuhan akan melindungi, menjaga, memberikan kesehatan semuanya. Dan juga anak-anak-Mu semuanya, kuatkan iman mereka, tidak goyang Tuhan dengan keadaan dunia ini, tetapi semakin mereka giat lagi untuk mencari Tuhan, bahkan untuk tetap setia datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga terus mendoakan bangsa negara kami. Buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke Ratuan, tolong semuanya. Biar berkat-berkat Tuhan akan mengalir Tuhan. Di dalam Wapres juga yang akan tahun depan Tuhan diadakan, Tuhan tolong juga. Biar semuanya berjalan dengan baik. Dengan pimpinan dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami, masalah apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang sudah menolong semuanya. Kami serahkan segala puji, hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatan kami. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih Pak Komengban. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Elmanik yang telah menyampaikan firman pada sore hari ini dengan tema keselamatan hanya ada dalam Yesus. Tapi kenyataannya, nah ada tapinya gitu loh ya. Tapi tadi sudah dibahas oleh Pak Pendeta Elmanik. Saya pikir tadi pembahasannya tentang perbuatan baik, perbuatan jahat, tentang kasih, mengasihi. Ternyata ureanya beda. Ada tentang HP, bagaimana hidup tanpa HP, pusing-pusing. Ya, sebenarnya gini ya Pak Manik ya. Kita percaya seperti firman Tuhan bahwa di kolong langit ini, saya baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus. Itu sungguh luar biasa. Kalau seandainya ada keselamatan lain selain di luar Tuhan Yesus, saya tidak perlu percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin saya perlu kepercayaan saya yang lama aja, tidak menanggung risiko yang lain Pak Manik. Ya, karena kemurahan Tuhan, Tuhan sudah pilih saya untuk menjadi umatnya. Ya, saya membaca sedikit demi sedikit, mengerti bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan. Itu buat saya suatu kemurahan yang sungguh-sungguh luar biasa. Haleluya. Ya, ini tadi sepertinya Pak Manik ini menyampaikan firman Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi jangan yang lain-lain itu menjadi penghalang untuk datang kepada Tuhan. Jadi seperti apa yang kita miliki, ya sebenarnya bukan apa yang kita miliki, semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan. Istri saya Tuhan punya, anak kita yang dipercayakan Tuhan, maksud saya itu adalah Tuhan punya. Harta benda semua Tuhan punya, hanya dipercayakan kepada kita. Bagaimana cara kita mempergunakannya? Apakah kita pergunakan untuk diri sendiri, ataukah kita pergunakan untuk pekerjaan Tuhan? Ini adalah terserah kita, tetapi Tuhan tahu ya. Tuhan tahu kalau kita diberi kekayaan untuk apa, Tuhan tahu. Jadi menurut saya itu sudah apa namanya? Sudah sesuai apa yang Tuhan mau. Maksud saya kita diberi kepercayaan apapun itu, Tuhan sudah tahu ya, seharusnya kita berikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk suatu kesombongan, bukan suatu untuk ini lihat gua. Haleluya. Ya, seperti biasa setelah firman Tuhan dan doa berkat, kita ada bincang-bincang. Ini masih direkam ya? Joy sejabat. Ya, belum dimatiin. Ya, tidak apa-apa nih direkam nih perbincangan kita. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu apa yang telah disampaikan oleh hambanya tadi, ya. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Apabila ingin didahulukan, ya bisa angkat tangan, siapa tahu mungkin ada acara pergi atau acara keluarga atau acara makan